Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Ajeng Septia. Saya Rika Indrianti. Saya Francisca Marta Tua Pandiangan. Nama saya Livia Virginia. Saya Joy Olivia Siregar. Saya Maksinta Olima Lesitumorang. Langsung saja ke video wawancaranya. Perkenalkan, nama ibu? Nama saya, nama asli Iya. Rahmawati Ritonga. Perkenalkan juga kami bu mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Informatika. Jadi di sini saya mau wawancara ibu. Untuk mewawancarai langsung saja ke pertanyaannya ya bu. Iya, silakan nak. Boleh nggak bu sedikit cerita gimana awalnya ibu mulai jualan? Ibu mulai jualan 2005. Jadi namanya yang baru merintis, mulai dari nol, sedikit-sedikit. Dan saat itu belum ada pembeli, masih sedikit. Begitu dapat diputar, begitu dapat diputar. Jadi dari 2005 sampai 2025 sudah 20 tahun. Sebelum ibu memulai berdagang, itu kenapa awalnya ibu bisa memilih buat dagang ini? Jawabannya nak, begini, karena ibu berpikir mengasih orang makan sekalian beramal, lumayan juga ini, dapat pahalanya, dapat duitnya. Itu ya. Ngasih, memberi orang makan kan amal jariah, dapat duitnya, dapat ibadahnya lagi. Begitulah ibu maka membuka kedai nasi. Terus apa tantangan paling berat selama ibu berjualan di sini? Apa yang ibu alami? Tantangannya apabila mahasiswa libur. Libur semester ya bu? Libur semester UAS. Kan lama kali ya. Jadi itulah ibu pun tetap jualan, cuman tidak sebanyak yang kalau mahasiswa masuk. Hanya orang sekitar sini aja. Iya, ya nak. Kalau misalnya pembeli lagi sepi nih bu, apa yang ibu lakuin gitu? Atau ibu ada strategi lain gitu? Strategi lain nggak ada nak, cuman yang itu aja lah. Kalaupun dibuat strategi lain di sini, kemana nggak ada. Kalaupun jualan di depan nanti digusur-gusur Satpol PP, banyak lagi kutipan-kutipan liarnya. Jadi ya udah ibu pertahankan aja di sini, berapa yang dapat segitulah diputarkan. Sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya bu. Ya, ya. Baik bu, selanjutnya saya akan bertanya, apa sih yang bikin dagangan ibu ini beda dari dagangan yang lain? Masalah di rasa satu, di bumbu, dan yang kedua harga. Kita harus bersaing harga, biarlah kita sedikit lebih murah daripada yang lain. Yang penting rame. Gimana cara ibu menentukan harga jual? Apa mengikuti harga pasar atau hitungan lainnya? Kalau ibu jualan di daerah mahasiswa nggak bisa mengikuti harga pasar, harga jual. Memang harus sudah standar serba 12.000. Karena budget mahasiswa cukup segitu nak. Kalau lebih nanti dimahalkan, mahasiswanya satu kasihan. Kan tidak semua mahasiswa itu yang kaya. Jadi standar aja lah, biar bisa semuanya makan. Apakah ibu ada jualan online juga atau hanya di rumah ini saja? Di rumah ini aja nak. Belum ada online, belum ada. Iya. Selanjutnya bu, kalau misalnya ada anak muda yang pengen jadi pedagang kayak ibu, apa saran yang ibu kasih? Saran, harus sabar lah. Namanya kita dari merintis, kalau baru membuka ya kan, harus sabar dan tekun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana cara ibu membangun hubungan baik sama pelanggan? Harus kita itu ramah, janganlah cerewet. Mahasiswa kita berjualan di daerah mahasiswa, haruslah kita ramah lah intinya. Jangan kita cerewet. Apapun mau mereka, apapun kayak manapun mereka, kita tetap sabar dan harus ramah. Kami di sini mau mewawancarai abang. Apakah abang bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama abang. Sikap. Kira-kira sudah berapa lama sih abang jadi barista? Dari 2018 sekitar hampir 7 tahun. Kenapa abang itu bisa tertarik sama dunia kopi itu? Bagaimana ceritanya? Lebih ke penasaran sih. Untuk dari semua skill yang abang punya itu,
apa sih yang paling abang banggain, kayak abang suka gitu? Ya nyari-nyari kombinasi rasa kopi baru. Boleh nggak ceritain suatu pengalaman abang yang paling berkesan selama kerja di kedai kopi ini? Atau pengalaman yang lucu, mengharukan gitu? Kalau lagi rame-ramenya terus mesin kopi bermasalah, itu paling berkesan. Selanjutnya saya akan bertanya, apa sih yang paling penting buat abang dalam menyajikan secangkir kopi? Apakah rasanya, tampilannya, atau ceritanya? Ceritanya Menurut abang, apa yang bikin kedai kopi itu spesial dan berbeda dari yang lain? tempatnya nyaman, kualitas kopinya bagus, terus penjual kopinya ramah. Kenapa abang tertarik buat kerja di sini? Karena yang punya kedai ini kenalan abang. Abang lebih suka kerja sendiri atau dalam tim? Coba ceritain alasannya. Sendiri, karena kalau sendiri kita lebih peduli terhadap pekerjaan itu. Cita-cita abang sebagai barista itu apa? Misalnya pengen buka kedai kopi sendiri atau jadi coffee tester? Kalau pengen buka kedai kopi sendiri itu udah pasti. Never known someone like you. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Bapak siapa ya? Bapak Sumadi. Nah, kami tuh ada beberapa pertanyaan untuk Bapak, namun akan ditanyakan oleh teman saya. Bapak boleh cerita sedikit gak gimana awalnya Bapak bisa buka usaha ini dan kenapa pilih dagangan ini? Kami terus terang dulu itu modal ikut toke. Jadi ikut toke udah ada modal baru jualan sendiri. Tuh. Kenapa Bapak milih dagangan ini sementara kan banyak dagangan yang lain? Oh, kami minatnya ini. Udah berapa lama sih Bapak ini udah jualan ini? Jualan cendol ini kurang lebih 15 tahun. Oh, udah 15 tahun ya Pak. Ya. Tantangan yang paling berat yang Bapak alami selama jualan itu apa ya Pak? Tantangannya ya ini kalau hujan. Kalau jualan cendol ini tantangannya kalau hujan. Kalau lagi sepi pembeli yang biasanya Bapak lakukan, ada strategi khusus gak? Kalau pembeli nggak ada ya kita berdoa aja lah. Hal yang paling Bapak suka dari jualan ini apa tuh Pak? Kami yang suka jualan ini waktunya itu nggak terlalu apa kali. Misalnya kan pagi jam 9 belanja, nanti jam 4 udah pulang. Berarti menyesuaikan gitu ya Pak? Never known someone like you. Sebelumnya dengan adik siapa? Naura, Kak. Kalau boleh tahu, adiknya sekarang kelas berapa ya? 2 SMK, Kak. Emang adik ngambil jurusan apa? Teknik komputer dan jaringan, Kak. Oh, kamu SMK ya? Kalau boleh tahu, kenapa sih milih SMK? Kenapa tidak SMA saja? Karena saya langsung ingin masuk ke dunia kerja, Kak. Karena saya di SMK, siswi mendapatkan banyak materi praktik dan wajib menjalani program PKL, yaitu praktek kerja lapangan atau prakrin di dunia industri yang memberikan gambaran langsung tentang suasana kerja. Kalau boleh tahu, apa aja sih yang kalian pelajari di jurusan teknik komputer dan jaringan? Di jurusan teknik komputer jaringan, kami belajar merakit, memasang, dan memperbaiki komputer dan jaringan, menginstal sistem operasi dan aplikasi, serta memahami dasar-dasar jaringan seperti LAN dan konfigurasi perangkat seperti router dan switch. Never known someone like you. Selamat sore Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan yang akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Iya, selamat sore. Saya sangat senang bisa membantu. Silakan jikalau ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Sebelumnya, boleh perkenalkan untuk nama Bapak? Nama saya Mulia Saragi.
Kalau boleh tahu, Bapak bekerja sebagai apa ya? Saya bekerja sebagai fasilitator pendamping di salah satu bank swasta milik nasional. Menurut Bapak, bagaimana definisi dalam fasilitator pendamping ini? Jadi fasilitator pendamping itu adalah suatu peran pekerjaan yang mendampingi, memfasilitasi, dan membimbing para pelaku UMKM. Nah, para pelaku UMKM ini adalah mereka-mereka nasabah yang ada di perusahaan bank yang kami jalani. Menurut Bapak, apa saja tantangan terbesar Bapak yang sering Bapak hadapi selama menjadi fasilitator pendamping ini? Nah, selama saya menjalani pekerjaan sebagai fasilitator pendamping, tentunya banyak kesulitan yang saya hadapi. Contohnya salah satunya seperti ada beberapa pelaku UMKM yang merasa berat hati untuk didampingi karena mereka sudah merasa usaha yang mereka jalani itu sudah tepat. Kita ngecek lagi bagaimana kelemahannya, apa aja keuntungannya, baru apa aja peluang dari usaha yang dijalani. Nah, nasabah ini terkadang tidak melihat, pelaku UMKM ini tidak terlalu peduli dengan apa itu peluang, apa itu kelemahan, baru kekuatan dari usaha yang mereka jalani. Nah, terkadang juga nasabah ini, pelaku UMKM, jarang mau ditemui dikarenakan mereka mengira kalau kami sebagai fasilitator pendamping ini adalah bagian ngutip dari bank swasta milik nasional ini. Jadi gitu, sebenarnya pelaku UMKM ini adalah mereka-mereka yang difasilitasi oleh bank dalam bentuk uang untuk membangun usaha UMKM. Jadi begitu. Nah, sudah berapa lama Bapak menjadi seorang fasilitator pendamping? Saya menjadi fasilitator pendamping kurang lebih selama 1 tahun. Lalu bagaimana cara Bapak membangun hubungan baik dengan nasabah UMKM? Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membangun rasa kepercayaan nasabah itu. Intinya itu kita bisa membangun emosional, kepercayaan. Kemudian kita juga bisa menjadi sebagai pendengar. Lalu apakah ada kemampuan khusus untuk jadi seorang fasilitator pendamping? Jadi kita harus pandai menganalisa itu apa kekuatan dari usaha yang dijalani pelaku UMKM. Kita harus bisa menganalisa apa saja kelemahan yang dijalani pelaku UMKM. Kita harus mampu menganalisa apa saja peluang yang bisa didapatkan dari usaha yang dijalani pelaku UMKM. Terus kita juga bisa menganalisa apa saja ancaman yang dapat timbul dari usaha yang sedang dijalankan pelaku UMKM. Baik, bagaimana jika kami sebagai anak muda ingin menjadi seorang fasilitator pendamping? Apa pesan Bapak untuk kami sebagai anak muda? Maaf ya, saya jawabnya sambil bekerja tidak apa-apa kan? Pesan saya, jadilah pendamping yang tulus, tumbuhkan rasa empati dan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, persiapkan diri untuk belajar dan beradaptasi, karena setiap mahasiswa punya cerita dan kebutuhan yang berbeda. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Sekian video wawancara dari kami dan terima kasih.